Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini bersama dengan Bapak Arief Wibisono, staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal Kementerian Keuangan terkait dengan membedah arah APBN 2026. Pak Arief tadi sudah cukup banyak yang disampaikan begitu ya, tapi kalau kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi yang memang masih ditargetkan di kisaran 5%, terutama di 2026 5,4%. Lantas sektor-sektor apa yang kemudian berupaya didorong oleh pemerintah untuk kemudian bisa mencapai pertumbuhan tadi? Ya, Mas Fajar ya, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa 3 hal yang menjadi tema besar dari RAPBN kita 2026 yaitu tangguh, mandiri, dan sejahtera. Jadi Indonesia tangguh itu artinya perekonomian resilient atau tahan terhadap guncangan tadi yang volatilitas dunia tadi ya, ketidakpastian dunia dan juga banyaknya goncangan-goncangan akibat persaingan atau perang dagang maupun perang berupa fisik ya. Kemudian juga tadi Indonesia mandiri itu mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan mengenai kemungkinan kapan kita tidak akan defisit lagi. Kemudian juga ada Indonesia sejahtera yaitu menciptakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua rakyat. Nah ini kemudian APBN itu akan dirancang ekspansif dan terarah serta terukur. Defisit 2,48% dari PDB untuk mendukung agenda pembangunan tadi optimal tadi. Sektor-sektor yang akan kita prioritaskan ada 8 sektor tadi yang Pak Fauzi Amrun juga sampaikan ya. Yaitu terkait dengan ketahanan pangan. Itu tercatat akan ada 164,4 triliun untuk mendorong produktivitas, stabilitas harga dan kesejahteraan petani, nelayan ya. Ingat kita masih tadi di desa kemudian juga nanti juga Koperasi Desa Merah Putih ya itu juga akan memberikan pemihaan dalam konteks misalnya juga pembiayaan ya. Kemudian juga tadi mengenai ketahanan energi ya. Itu dialokasikan 402,4 triliun yaitu untuk kedaulatan berupa bangsa ini agar dapat meminimalkan ketergantungan impor energi ya. Okay. Jadi tadi udah dilihat juga mengenai misalnya kita punya inisiatif CPO. Ada B40, B50 artinya kan komponen CPO dibanding dengan solar. Kemudian juga terkait dengan ketahanan makan bergizi gratis ya. MBG ini diharapkan kemudian menciptakan atau menggerakkan supply chain ekonomi di daerah tersebut sehingga transaksi ekonominya akan makin berpusat di sekitar MBG tadi. Kemudian pendidikan tadi ya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, sumber daya manusia dan kesehatan ya itu artinya adalah juga kita akan melakukan pemilihan berupa misalnya kita akan memberikan afirmasi gitu ya. Kemudian juga kita akan mendorong semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian juga kesehatan tadi ya. Akses pemerataan makanya kan juga ada daerah khusus untuk kesehatan di Nusa Dua ya. Presiden udah sanangkan itu ya. Kemudian pertahanan semesta ya. Pertahanan semesta ini kan sudah kita tahu sendiri ya Bapak Presiden kan punya interest yang sangat besar terhadap pertahanan ini ya. Ketahanan semesta ya baik melibatkan pertahanan sipil ataupun kemudian alutsista ya. Kita juga sudah punya tekad ya bahwa kita tidak hanya membeli alutsista tapi juga kita memproduksi. Makanya kita melakukan kerjasama dengan berbagai negara ya. Alutsista berbagai negara baik dari NATO, Turki dan lain-lain lah. Pokoknya you name it lah gitu ya. Jadi kita nanti akan 8 sektor itu termasuk supply chain-nya, termasuk dengan rantai pasoknya. Itu kira-kira Mas Fajar. Jadi untuk penutup boleh ya? Ya. Jadi kita optimisme tetap dijaga. Jadi kalau bisa media mainstream seperti IDX sering berdiskusi sehingga nanti bisa paling tidak masyarakat itu bisa mengetahui suasana kebatinan atau rasio behind policy pemerintah sehingga tidak sepotong-potong. Sekali lagi APBN terus dibaca secara komprehensif. Jangan sepotong-sepotong. Itu barangkali Mas Fajar. Oke, secara komprehensif begitu agar kemudian bisa mendapatkan inti ataupun pesan utama dari apa yang kemudian dirancang dalam APBN di tahun-tahun tertentu. Mungkin satu lagi Pak Arief terkait dengan investasi. Tadi sudah disebutkan, Pak Prabowo juga sudah menyebutkan di semester 1 capaian investasi ini mencapai target. Nah investasi kan juga sebagai salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi begitu ya, bentuk GDP. Nah ini apa yang kemudian dilakukan pemerintah ke depannya untuk kemudian mendukung iklim investasi yang positif dan juga meningkatkan investasi di dalam negeri? Tentu saja ya kalau untuk investasi kan salah satunya misalnya kita harus mengorbankan
penerimaan pajak kita ya, ada stimulus perpajakan gitu ya. Kemudian deregulasi, dibirokratisasi. Misalnya Bapak Presiden bahkan menegur ya kementerian yang ada peraturan teknis pertek gitu ya. Beliau selalu bilang pertek terlalu banyak. Betul. Nah itu menurut saya beliau adalah seorang pimpinan negara yang juga memahami betul mengenai bagaimana kemudian iklim investasi itu terus kita jaga ya, termasuk nanti Danantara ya. Kalau Danantara kan game changer buat kita. Nah nanti kita lihat bagaimana governance sama-sama kita kawal. Karena pada dasarnya kan APBN ini undang-undang ya. Tapi kan spesifiknya apa? Undang-undang mengenai keuangan negara. Jadi ini pasti akan ada banyak varian-variannya, pasti akan ada banyak naik turunnya. Nah ini kita sama-sama kita mengharapkan IDX juga mengawal pelaksanaan baik dari semenjak nanti penetapan undang-undang APBN-nya di 2025 ini September maupun pelaksanaan di 2026. Itu barangkali Pak Fajar. Oke, baik. Jadi memang itu menjadi gambaran agar kemudian bisa tetap menopang perekonomian nasional. Lantas mungkin masih seputar optimisme Pak Arief, bagaimana kemudian kita lihat kondisi geopolitik tadi sudah sempat disebutkan. Kemudian juga ada perang tarif yang memang kemarin diinisiasi oleh Amerika Serikat. Ini sebetulnya kalau kita bicara soal dampaknya sendiri, seberapa signifikan sih Pak Arief dampaknya terhadap APBN kita? Ya, tadi kan di awal tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa tujuan utama kita itu adalah di konstitusi. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum itu kan sudah ada di konstitusi. Kemudian diderivasi di pasal 33 Undang-Undang 45. Kemudian beliau punya asa cita ya. Jadi itu adalah menakodai selama 5 tahun ke depan. Jadi menurut hemat saya ini adalah tadi bahwa tidak selamanya tadi challenge tadi itu kita maknai hanya sebagai challenge tetapi juga sebagai kesempatan, opportunity. Jadi misalnya tadi lagi-lagi yang menarik buat saya itu adalah tadi EUJPA itu, karena saya pernah jadi perunding EUJPA itu, tim perunding itu sangat lama. Tapi sekarang tiba-tiba karena perubahan geopolitis, Eropa mungkin tidak terlalu rely on Amerika Serikat lagi, akhirnya melirik ke kita juga. Demikian juga tadi saya Kanada. Kita lihat nanti Kanada partnership juga itu perjanjian agreement itu juga akan cepat ditatangani setelah 10 tahun menunggu. Mas Fajar. Jadi ini benar opportunity. Jadi kita rajin ya di tengah perang dagang antara dua raksasa, kita kan punya banyak pendekatan yang juga banyak ditiru. Ya meskipun kita pakai pendekatan yang tidak kontradiktif ya, bukan retaliasi, tetap partnership, itu barangkali yang bisa nanti menjadi kita pragmatis aja ya. Jadi dari dulu kan kita non alignment. Kita berdiri di tengah termasuk dalam berbagai policy atau kebijakan partnership kita, perdagangan kita ya. Jadi sepertinya Indonesia ini adalah sebuah negara yang bisa bergerak kemana-mana. Kalau mengutip Bapak Presiden kan satu musuh pun tidak terlalu tidak cukup ya. Jadi itulah yang barangkali harus kita pahami bersama. Kita di Kementerian Keuangan juga melihat itu. Jadi kalau dulu kan pemahamannya kan selalu let the manager manage, biarkan kementerian lain bekerja. Kita ubah paradigma itu. Kita akan bersama-sama dengan kementerian lain, kita bersama-sama dengan rakyat. Jadi saya mengutip, boleh nggak agak sponsor sedikit, mengucap kalimatnya Bu Sri Mulyani. Oh iya. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia itu. Oke, jangan pernah lelah mencintai Indonesia ya. Kemudian ini menjadi pesan penutup untuk kemudian yang tadi disampaikan dari apa yang kemudian sudah kita diskusikan, dan tentunya sekali lagi Pak Arief di sini mewakili Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan yang terbaik terutama untuk masyarakat Indonesia melalui berbagai upaya dan juga langkah serta strategi yang terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang tadi sudah disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, terima kasih banyak atas ulasannya Pak Arief sudah mau bergabung juga di IDX Channel hari ini di tengah kesibukannya. Begitu ya, nanti kita lihat kembali bagaimana proses pengundang-undangan gitu ya dari APBN, dan nanti akan kita September Oktober lah. September Oktober. Baik, kita akan lanjutkan diskusi mungkin dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, tentunya ini menjadi penutup dari spesial event kita hari ini, dan pastikan untuk tetap memperbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel. Saya Fajroyong, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.